yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang Tuhan cintai dan sayangi semua, pemuda dan pemudi gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Mari sahabat yang setia dan rindu akan lawatan firman Tuhan, jangan lewatkan kesempatan untuk ikut di dalam PA Permata GBKP di minggu ini. Besar harapan kita bagaimana Tuhan menegur saudara, bagaimana Tuhan mengajar kita, agar melalui lawatan firman Tuhan membuat kita lebih berarti dan bermakna di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, agar di dalam pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk dapat menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Bagaimana kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu. Izinkan Permata GBKP di minggu ini ketika mereka PA, mereka dimampukan, mereka dikhususkan, mereka dikuatkan. Agar anak-anak-Mu Tuhan mampu menunjukkan sikap hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkati channel YouTube kami ini menjadi berkat bagi setiap orang yang rindu akan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang pertama dari kitab Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, tapi pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Begitu juga di kitab Roma pasal 12 ayat 1, kami akan bacakan firman ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5, begitu juga dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Shalom dan damai sejahtera buat semua Permata GBKP, semua pemuda dan pemudi gereja Tuhan, semua sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur di mana di PA Permata GBKP di minggu ini kita diberikan tema yaitu hidup kudus. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kudus, tentu Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang kudus. Kalau kita memiliki seorang bapa yang kudus, pasti anaknya juga harus kudus. Karena itu adalah pancaran daripada sikap seorang bapa kepada anaknya. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hidup, tentu hidup kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dan sebanyak apapun yang kita miliki, dan sehebat apapun intelektual kita mengatur kehidupan kita, hidup di dunia ini tidak menjamin kita memperoleh hidup bersama Tuhan. Hidup di dunia ini tidak menjamin keselamatan yang kita peroleh akan kita miliki dalam hidup kita. Kehidupan di dunia ini berbagai-bagai macam cara yang terjadi. Kehidupan di dunia ini terkadang tidak memiliki toleransi. Kehidupan di dunia ini tidak memiliki kasih. Kehidupan di dunia ini kasar dan sangat menyeramkan. Itu adalah gambaran secara umum kalau kita melihat tentang hidup. Kita hidup ada di dunia ini dan kita ditempatkan di dunia ini berseberangan dan hidup dalam situasi dunia yang kita hadapi. Tapi kehidupan dunia seperti dalam kitab Roma pasal 12 mengatakan kepada kita bahwa walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa sama dengan dunia ini. Karena kita sudah diperbarui oleh akal dan budi kita, bahkan hidup kita oleh kasih Tuhan.
Kehidupan kita di dunia ini adalah selalu mencerminkan bahwa kita adalah kepunyaan Allah itu sendiri. Ini satu tantangan dan pergumulan berat. Ini adalah satu panggilan kepada jiwa kita Permata, agar senantiasa kita hidup di dunia ini, tapi hidup kita tidak boleh tercemar oleh dunia ini. Apa yang harus kita miliki agar kita memiliki kekuatan mempertahankan kubu pertahanan kita, agar kita tetap memiliki identitas sebagaimana milik Allah itu sendiri? Salah satunya adalah hiduplah dalam kekudusan Allah. Hidup dalam kekudusan Allah seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5, terkhusus yang menjadi bahan PA Permata ini dari ayat 27 sampai dengan 30. Ini adalah bagian khotbah pengajaran Yesus di bukit. Pengajaran yang Yesus sampaikan kepada setiap orang yang mengikut dia harus mengikuti rambu-rambu yang Yesus tekankan sebagai rel orang yang berjalan dalam iring-iringan perjalanan Kristus Yesus. Salah satu di sini adalah kamu telah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan melarang kita untuk hidup berzina. Perzinahan itu bukan hanya bisa dilihat oleh manusia. Perzinahan itu bisa terjadi dari keinginan hati kita yang paling dalam. Hati kita yang paling dalam manusia tidak yang tahu, tapi hanya Tuhanlah yang tahu tentang hati manusia. Jadi apapun yang kita pikirkan dan ingini di dalam hati kita, dan hanya kita yang tahu dengan Tuhan, segala keinginan yang tidak berkenan di mata Tuhan, termasuk perzinahan, terlebih menginginkan orang lain, menginginkan milik orang lain, menginginkan orang lain yang berbeda jenis kelamin dengan kita, itu sudah bagian daripada perzinahan. Lebih tegas lagi, Yesus mengatakan, jika gara-gara matamu kamu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, hendaklah mata itu dibuang. Lebih baik organ tubuh itu tidak sempurna dibandingkan dengan kesempurnaan organ-organ tubuh kita tapi membawa kehidupan binasa. Sama dengan mata, sama dengan tangan. Setiap tubuh kita bisa saja melakukan satu hal, perzinahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Satu hal yang tidak menguduskan hidup kita. Apalagi kalau kita melihat apa yang terjadi di era teknologi di masa saat ini. Begitu banyak peluang dan sarana dan prasarana untuk membawa hidup kita, membawa pikiran kita, hati dan perasaan kita untuk melakukan satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hai Permata GBKP, ini adalah pengingat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ini adalah panggilan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap mengikuti bagaimana teknologi yang sangat pesat berkembang saat ini membelenggu jiwa kita, kita hilang kesempatan untuk memuliakan kekudusan Allah di dalam diri kita. Padahal Roma juga mengatakan dan mengingatkan kepada kita, tubuh kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Bagaimana Allah bersemayam di dalam diri kita, bagaimana Allah itu ada bagi kita, bagaimana mungkin kita mempersatukan kehadiran Allah, dan bagaimana hidup tidak kudus itu tetap terkontaminasi dalam hidup kita. Tidak bisa. Hidup kita yang sudah menjadi milik Allah, hidup kita yang sudah menjadi bagian daripada kepunyaan Allah, hidup kita yang sudah dibayar lunas tunai oleh darah Kristus, tidak boleh dinodai oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, yaitu hal-hal lahiriah dan duniawi yang bisa menguasai hidup kita tidak kudus di mata Tuhan. Jadi melalui PA Permata kita di minggu ini, bagaimana Permata mengetahuinya penting sekali hidup kudus itu di mata Tuhan. Sangat penting. Kenapa? Karena siapapun itu yang pengikut Kristus, pengikut Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang sudah mengasingkan diri kita dari yang tidak baik, itulah kekudusan itu. Kudus artinya sudah diasingkan dari kehidupan yang kotor, yaitu dosa, dan dikuduskan untuk siapa? Kita dikuduskan untuk Tuhan. Kalau kita sudah dikuduskan dari begitu hinanya kehidupan dosa, hidup kita harus kita mengerti dan ingat, aku sudah dipisahkan dari belenggu dosa.
Aku sudah dipisahkan dari ikatan-ikatan duniawi yang bisa merusak hubunganku dengan Tuhan. Aku sudah dipanggil dari dunia kegelapan untuk bangkit kepada dunia yang terang. Terang dalam Injil Kristus, terang dalam pimpinan Tuhan. Ini menjadi identitas yang jelas bagi setiap pengikut dan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi permata yang terkasih, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya permata mampu melakukan hal-hal yang kudus, yaitu salah satunya menguasai diri. Penguasaan diri kita bukan berarti kita tidak bersosialisasi, bermasyarakat, tidak bertemu, tidak bergaul dengan orang-orang lain. Kita menutup diri terhadap apapun, terhadap dunia luar, terhadap kemajuan teknologi, terhadap orang-orang lain. Kita hidup sendiri, tidak seperti itu. Tapi mampu melakukan hal-hal yang kudus dan menguasai diri dimanapun kita ditempatkan. Walaupun lingkungan itu sangat kejam dan sangat tidak baik untuk bertumbuh, jadikan itu sebagai sarana kamu menguasai diri kamu untuk tetap memegang identitas kamu sebagai anak Allah, anak yang sudah dikuduskan. Makanya permata GBKP melalui lawatan firman ini sama seperti khotbah Yesus di atas bukit. Jangan sempat berikan kesempatan kepada anggota tubuh kita untuk melakukan satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Salah satunya itu bagaimana video call seks, perzinahan, tidak menguasai diri dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita jauhkan dari diri kita. Hidup kita di mata Tuhan sangat berharga. Jangan sempat hidup kamu tidak berharga karena kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Sementara ingat, Tuhan selalu menghargai kita sebagai anak-anaknya. Jangan hilangkan kepercayaan Tuhan dan penghargaan yang Dia berikan bagi kita. Tapi izinkan roh Tuhan yang kita terima, izinkan firman Tuhan yang kita terima di PA Permata di minggu ini sebagai alarm yang begitu keras dan kencang untuk memberikan kita siap siaga untuk mengubah diri, siap siaga untuk menguasai diri agar tidak terkontaminasi iman dan perbuatan baik yang sudah kita miliki sebagai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di PA Permata di GBKP minggu ini ada 3 yang menjadi diskusi kita. Yang pertama kami akan membacakannya. Bagaimana pandangan Permata GBKP tentang hidup kudus pada saat ini? Pandangan kamu tentunya pasti berbeda, tapi yang paling umum adalah pasti banyak yang mengatakan hidup kudus susah carinya. Hidup kudus, bagaimana hidup kudus? Sementara dunia tempat kita tinggal ini juga tak ada yang kudus. Mencari orang yang kudus juga susah. Banyak pandangan mungkin yang bisa kamu berikan Permata. Tapi buat saudara-saudara sekalian, Permata GBKP, pandangan yang bisa kamu berikan tentang hidup kudus adalah hidup yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang menjadi pengingat yang harus Permata GBKP lakukan agar kamu mengingat siapa diri kamu di mata Tuhan, siapa diri kamu di dunia ini, agar kamu bisa mengendalikan diri kamu oleh pertolongan Tuhan kita. Nomor 2, pernahkah kita mendampingi seorang teman yang sudah pernah melakukan perlakuan seks bebas atau korban dari video call seks? Silahkan berikan pandangan kamu sebagai Permata. Kamu boleh memberikan kesaksian, tapi intinya kesaksian kamu menguatkan. Kesaksian kamu membawa orang lain agar berhati-hati lagi. Kesaksian kamu membuat Permata yang lain agar lebih was-was terhadap lingkungan dan kemajuan teknologi yang begitu kejam untuk membuat hidup kita kotor di mata Tuhan. Nomor 3, membuat seruan di media sosial masing-masing. Permata GBKP adalah pelopor hidup kudus. Tunjukkan kreasimu, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan inovasimu untuk memberikan suara kenabian agar Permata menunjukkan orang-orang yang selalu menginginkan dan menyuarakan hidup kudus itu penting di mata Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang akan kita persembahkan oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu boleh kita terima. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata GBKP yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat lawatan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Sehingga firman ini sangat menguatkan dan menggugah hati setiap Permata GBKP. Agar mereka juga menjaga kekudusan mereka hidup. Karena mereka memiliki Allah yang kudus, Allah yang hidup.
Kiranya Bapa di surga melalui lawatan firman ini, seluruh permata GBKP diyakinkan dan dimampukan untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Karena hidup mereka, tubuh mereka adalah bait suci-Mu ya Tuhan. Jadikan firman ini sebagai satu hal yang menggiring menuntun hidup permata GBKP semakin bermakna dan berarti di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus kami datang. Haleluya, amin.